Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya di kolom komentar, kira-kira lebih unggul yang mana antara Samsung A05 yang dijual dengan harga 1,9 juta dan Vivo Y17s yang dijual dengan harga 2 juta. Karena dari segi harga cuma beda sedikit. Jadi di video kali ini kita akan compare antara Samsung A05 versus Vivo Y17s. Mulai dari segi desain, spesifikasi, performa, baterai hingga kameranya. Apakah lebih unggul Samsung A05 atau Vivo Y17s? Untuk poin yang pertama, kita bandingkan dari segi desainnya terlebih dahulu, di mana secara tampilan kedua ini sudah sama-sama memiliki tampilan yang mewah. Tapi kalau ditanya lebih unggul yang mana, maka Vivo Y17s jawabannya. Karena memiliki dimensi bodi lebih tipis, hanya di angka 8,09 mm, sehingga nyaman saat digenggam. Sementara Samsung A05 memiliki ketebalan bodi di angka 8,8 mm. Selain itu, Vivo Y17s juga sudah dilengkapi dengan sensor sidik jari atau fingerprint. Ada di bagian samping jari satu dengan tombol power. Sementara di Samsung A05 tidak ada. Jadi dari segi desain, di sini Vivo lebih unggul dan mendapatkan 1 poin karena dimensi bodinya yang lebih tipis dan sudah punya sensor sidik jari. Lanjut untuk bagian layar, dari segi konsep kedua ini juga sama, masih menggunakan konsep layar water drop screen. Tapi untuk bezel layarnya di Samsung sedikit lebih tebal. Dan untuk ukuran layarnya, Samsung A05 memiliki layar sebesar 6,7 inch dengan resolusi SD+. Panel IPS LCD refresh rate 60 Hz. Sedangkan Vivo Y17s memiliki layar sebesar 6,56 inch dengan resolusi juga SD+. Panel IPS LCD refresh rate 60 Hz. Jadi kalau dari angka di atas kertas, untuk urusan layar keduanya sama kuat, mulai dari resolusi hingga jenis panel yang digunakan. Dan untuk saturasi warna, kedua ini sudah sama-sama memiliki saturasi warna yang bagus dengan ciri khasnya masing-masing. Terlihat jelas, tajam dan kaya akan warna, walaupun hanya dibekali dengan resolusi SD+. Dan yang pasti nyaman saat digunakan. Jadi untuk urusan layar, baik Samsung A05 atau Vivo Y17s masing-masing mendapatkan 1 poin karena sama kuat, tidak ada yang lebih dominan. Pindah ke bagian spesifikasi, Samsung A05 memiliki kapasitas memori 6/128GB dan masih bisa ditambah dengan microSD. Sedangkan Vivo Y17s juga memiliki kapasitas memori 6/128GB dan masih bisa ditambah dengan microSD. Artinya untuk urusan penyimpanan keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin karena kapasitas memori yang digunakan sama besarnya. Lalu untuk dapur pacunya, kedua ini juga ditenagai dengan chipset yang sama, yaitu MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz fabrikasi 12 nanometer. Di sini untuk skor Antutunya, Samsung A05 mampu menghasilkan skor di angka 200 ribuan. Sedangkan Vivo Y17s ada di angka 245 ribuan. Tapi tanda kutip, unit A05 yang saya punya adalah varian 4/128GB. Jika varian RAM 6GB, maka skor Antutu yang dihasilkan ada di angka 230 sampai 250 ribuan. Jadi masih cukup berimbang dengan Vivo. Lanjut untuk urusan sensor, di sini sangat jelas perbedaannya. Karena di Samsung A05 banyak sensor penting yang tidak ada. Seperti sensor orientasi, sensor giroskop, dan sensor magnet untuk penunjuk arah. Sementara di Vivo Y17s sensornya lebih banyak, bahkan untuk sensor giroskop juga sudah ada, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Di sini yang harus kamu ingat, baik di Samsung atau Vivo sama-sama tidak dibekali dengan sensor NFC. Namun walau demikian, untuk urusan sensor, Vivo tetap juaranya dan mendapatkan 1 poin karena memiliki jumlah sensor yang lebih banyak. Sedangkan untuk performanya, seperti biasa, kedua ini saya coba buat main Mobile Legends dan grafik yang terbuka sama-sama bisa sampai high dengan frame rate maksimal hingga high. Di sini untuk gameplaynya, kedua ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan performanya pun cukup playable di kelasnya. Kendala yang saya temukan hanya sesekali frame drop, tapi masih cukup wajar karena tergolong jarang. Pokoknya selama jaringan bagus, untuk game yang satu ini mampu dilibas habis oleh keduanya. Lalu digunakan buat main game yang lebih berat seperti PUBG Mobile, grafik yang terbuka juga sama, ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Dari apa yang saya rasakan, untuk gameplaynya baik Samsung atau Vivo sudah mampu menjalankan game dengan baik di kelas harganya. Bukan yang paling lancar, tapi masih cukup oke untuk dimainkan. Namun tanda kutip, bukan untuk penggunaan yang kompetitif.
Dan kalau ditanya lebih ngebut yang mana, jujur di sini terasa sama saja, alias masih 11-12. Karena mulai dari kapasitas memori sampai seri chipset yang digunakan sama persis. Sedikit perbedaan performa tentu ada, tapi tidak terlalu signifikan. Namun kalau untuk pengalaman saat gameplay di Vivo terasa lebih oke, karena sudah didukung dengan sensor giroskop, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Pokoknya yang jelas kalau untuk kemampuan chipset, kedua HP ini masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena performanya yang dihasilkan terasa sama saja, alias tidak ada yang lebih dominan. Geser ke bagian baterai, kedua HP ini juga dibekali dengan kapasitas baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Tapi kalau untuk kecepatan chargingnya di sini tidak sama, karena Samsung A05 sudah dibekali dengan fast charging 25 watt. Yang dimana butuh waktu sekitar 2 jam 16 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sedangkan Vivo Y17s hanya dibekali dengan fast charging 18 watt yang butuh waktu sekitar 2 jam 31 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jadi untuk kecepatan chargingnya di sini Samsung lebih unggul dan mendapatkan 1 poin karena memiliki kecepatan isi daya yang lebih ngebut, walaupun sebenarnya bedanya tidak terlalu jauh. Lanjut ke bagian operating system, Samsung A05 berjalan di Android 13 basis One UI Core 5.1. Sedangkan Vivo Y17s berjalan di Android 13 basis Vantos OS 13. Di sini untuk urusan sistem baliknya tergantung selera masing-masing saja. Karena dari segi tampilan UI di keduanya sudah sama-sama cakep dan gampang untuk dipahami. Dan yang saya suka pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper sama-sama ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Tapi kalau untuk masalah fitur di Vivo Y17s lebih lengkap karena fitur penting seperti mode game turbo, rekam layar, dan screen mirroring sudah ada. Sedangkan di Samsung A05 tidak ada. Jadi untuk operating sistemnya, kalau ditanya lebih unggul yang mana, di sini Vivo Y17s jawabannya dan mendapatkan 1 poin karena fitur yang ditawarkan lebih lengkap dibanding Samsung. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, Samsung A05 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Sedangkan Vivo Y17s dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya juga sebesar 8 megapiksel. Artinya dari angka di atas kertas, megapiksel yang digunakan keduanya sama persis, baik kamera belakang maupun depan. Dan untuk fitur kamera yang ditawarkan di keduanya juga terbilang sama, tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun yang pasti untuk perekaman video sama-sama belum dilengkapi dengan AIS. Sedangkan untuk hasil jepretan fotonya, kedua ini sama-sama dibekali dengan kamera 50 megapiksel. Jadi jangan heran kalau foto yang dihasilkan terlihat mirip, mulai dari saturasi, warna, hingga tingkat ketajamannya. Pokoknya tidak ada yang lebih dominan. Ada satu momen foto dari Samsung lebih oke, dan begitupun sebaliknya. Terkadang hasil foto dari Vivo yang lebih cakep. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Lalu untuk kamera selfie-nya juga demikian. Kedua ini menggunakan megapiksel yang sama besarnya. Alhasil foto yang dihasilkan terlihat cukup imbang, dan yang pasti baik Samsung maupun Vivo sama-sama mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus di kelas harganya. Pokoknya untuk urusan perfotoan, keduanya masing-masing mendapatkan 1 poin karena jepretan foto yang dihasilkan sama-sama bagus dan terbilang imbang. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Samsung A05 di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second atau 60 frame per second. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Vivo Y17s di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Di sini untuk resolusinya, HP ini hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Untuk kondisi dan waktunya di sini memang tidak sama, tapi yang jelas saya rekam videonya di kondisi cahaya cukup semua. Dan dari hasil berikut, secara kualitas video yang dihasilkan keduanya tergolong mirip, terutama di bagian ketajaman gambar dan tingkat kestabilan videonya. Lalu untuk video kamera depan, dari hasil berikut, kualitas video yang dihasilkan juga tidak beda jauh, alias masih 11-12. Kamu juga bisa nilai dan koreksi dari hasil video berikut ini. Jadi untuk urusan video, kedua ini juga sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin karena video yang dihasilkan cukup imbang, baik kamera belakang maupun depan. Dan itulah tadi perbandingan antara Samsung A05 versus Vivo Y17s.
Dari semua poin yang sudah kita bahas, kalau ditanya lebih bagus yang mana, kedua ini sudah sama-sama bagus. Tapi kalau ditanya lebih unggul yang mana, di sini Vivo Y17s jawabannya, karena secara keseluruhan mampu menghasilkan poin yang lebih banyak. Seperti dari segi desain, tampilannya lebih mewah dan sudah punya sensor sidik jari. Dari segi spesifikasi, jumlah sensornya lebih banyak dan fiturnya lebih lengkap. Jadi kalau ditanya lebih pilih yang mana, di sini sudah pasti Vivo Y17s jawabannya. Karena cukup dengan menambah 100.000, apa yang kita dapat lebih paket lengkap. Namun yang jelas, mau pilih Samsung atau Vivo, pilihan ada di tangan kamu. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.